Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 4 Maret 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Putra Sirak bab 35 ayat 1 sampai 12. Kita diajak untuk menyadari memenuhi hukum Tuhan itu sama dengan mempersembahkan banyak kurban dan memperhatikan perintah Tuhan sama dengan mempersembahkan kurban keselamatan. Orang diajak jangan menyombongkan diri, jangan menghadap Tuhan dengan tangan kosong, sebab semuanya wajib menuruti perintah Tuhan. Persembahan orang jujur melemai mezbah dan harumnya sampai ke hadapan Yang Maha Tinggi. Tuhan berkenan akan kurban orang yang jujur dan takkan pernah dilupakan. Dan diajak memuliakan Tuhan dengan kemurahan dan buah bungaran di tangan. Pendek kata, kita diajak untuk jujur di hadapan Tuhan, jangan mencoba menyuap Tuhan. Jangan menaruh harapan pada orang-orang yang lalim, pada hakim yang tidak memihak kebenaran. Sedangkan pada Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31, kita diberikan gambaran bagaimana ganjaran orang yang meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Ketika Petrus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa itu juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai macam penganiayaan." Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, umat perjanjian lama seringkali mementingkan kurban-kurban bakaran, namun mengesampingkan yang terpenting, yakni melaksanakan perintah Tuhan yang diringkas dalam cinta bersama dan cinta
kepada Allah. Mereka merasa bahwa dengan melakukan kurban-kurban mereka selamat. Mereka lupa bahwa Allah yang menyelamatkan mereka. Maka hari ini kita diingatkan memenuhi hukum Tuhan dan memperhatikan segala perintahnya serta melaksanakan itu sama dengan mempersembahkan kurban kepada Allah. Melaksanakan hukum-hukum Tuhan dan perintah-perintahnya dikategorikan suatu persembahan yang harum mewangi bagi Allah. Perintah perjanjian lama diringkas dalam perintah cinta kasih, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Itu berarti kalau kita mencintai sesama, sama dengan kita menyampaikan kurban kepada Allah. Kita jangan terkecoh hanya dengan kurban-kurban saja, tetapi perlu dengan tindakan yang nyata, tindakan cinta kasih. Maka kita akan benar-benar menjadi anak-anak Allah yang sejati. Maka pertanyaan yang pertama, sudahkah aku melaksanakan perintah Tuhan, hukum yang utama, yakni hukum cinta kasih, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Dari Injil kita diingatkan oleh Yesus ganjaran orang-orang yang benar-benar meninggalkan semuanya untuk kerajaan Allah. Meninggalkan segala-galanya, termasuk ego, kedagingan, hawa nafsu, dan menomorsatukan Allah di atas segala-galanya. Maka mereka akan menerima ganjaran berlipat-lipat. Namun sayangnya, kita masih dikuasai ego-ego kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, sehingga kita belum menomorsatukan Allah. Yang kita pentingkan adalah kepentingan pribadi. Maka kita diingatkan, barang siapa meninggalkan orang tua, anak-anak, ladang, kekayaan, dan mengikuti Yesus, akan mendapatkan ganjaran berlipat-lipat. Kita mencoba memeriksa batin sejenak. Bagaimana sikapku? Apakah selama ini sudah mampu meninggalkan ego-ego kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita demi mengikuti Kristus? Kita mencoba untuk setia sampai akhir dan menjadikan Yesus nomor satu dan segala-galanya, sehingga kepada kita akan dianugerahkan ganjaran yang berlipat-lipat dari Allah. Semoga kita mampu menyatakan cinta itu tengah-tengah masyarakat, agar akhirnya nama Tuhan semakin dimuliakan. Pertanyaan yang kedua untuk kita renungkan.
bagaimana sikap kita terhadap kekayaan duniawi, ego-ego kita. Apakah kita sanggup untuk meninggalkan dan mengganti dengan sikap yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Allah, menjadikan Yesus nomor satu dan segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk benar-benar mengutamakan kehendak-Mu dan bukan ego-ego kami. Biarlah kami dengan sadar menjadikan Putra-Mu sebagai yang pertama dan segala-galanya, sehingga hidup kami terarah hanya kepada Yesus Putra-Mu. Semoga iman kami yang kadang jatuh, kadang lemah, kadang mandek Engkau kuatkan. Dan umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan untuk bantu mengurai. Agar mereka dalam situasi apapun tetap komitmen mencintai Engkau. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap saya ingatkan dan saya ajak untuk benar-benar memiliki pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan layak untuk hidup di hadapan Allah. Semoga dengan usaha kita untuk hidup sehat, buat orang lain juga sehat. Terima kasih untuk peran panjenengan dalam membantu gereja mewartakan kerajaan Allah lewat doa-doa, tenaga, karya, dan juga dana. Semoga itu semua semakin membantu gereja untuk melaksanakan misinya, peduli kepada orang-orang kecil. Saya mengingatkan perayaan misa Rabu-Abu di paroki ada 3 waktu. Nanti sore jam 6, besok pagi setengah 6 pagi, dan sore pukul 6 sore. Mari kita awali, kita masuki Prapaskah dengan pertobatan yang ditandai dengan abu yang ditandakan pada dai kita. Semoga akhirnya selama masa Prapaskah kita benar-benar bertobat dengan berpantang dan berpuasa serta aksi nyata, yakni benar-benar meninggalkan segala dosa-dosa kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.